Dari perjalanan dan pengalaman bertemu dengan banyak orang, saya bisa menyimpulkan bahwa banyak masyarakat kita tidak memiliki panduan dalam menjalani kehidupan, terutama bagaimana membentuk kesehatan dan mempertahankan kesehatan serta keselamatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle-mu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana usaha kita untuk menemukan cara hidup atau lifestyle dalam rangka mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana membentuk lifestyle atau gaya hidup kita untuk kepentingan mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh. Hidup saya untuk beberapa tahun belakangan ini, terutama pada 8 tahun terakhir, membawa saya pada kondisi kehidupan yang lebih menarik, di mana kehidupan saya mulai tertata khususnya pada gaya hidup. Setelah kehidupan yang tertata ini, saya juga merasakan bahwa kualitas kesehatan dan keselamatan tubuh saya menjadi lebih baik. Namun, efek yang menariknya justru bukan pada panen kesehatannya, namun ketika menghadiri dan berada pada satu lingkungan baru, seringkali apa yang sedang saya alami ini menjadi bahan dan topik perbincangan kita, terutama ketika bersentuhan dengan suguhan, baik itu makanan maupun minuman. Pembicaraan kita akan beralih kepada kenapa saya menolak makan dan minum pada kondisi itu. Ditambahi dengan bumbu-bumbu panen yang menarik dari beberapa kasus penyakit serta kerusakan pada tubuh saya, serta hasilnya pasca saya melakukan perubahan pada lifestyle, membuat perbincangan kita menjadi tambah menarik. Ya, ada beberapa respon dan reaksi yang berbeda, namun banyak yang fokus untuk mencoba mengulik lebih dalam bagaimana saya mendapatkan pola hidup atau lifestyle ini dan bagaimana saya bisa bertahan hingga sejauh hari ini. Ya, 8 tahun. Beberapa bahkan sudah memberikan testimoninya berdasarkan pendampingan dan bimbingan yang telah saya berikan pada mereka, terutama pada sahabat-sahabat yang memiliki keluhan pada kesehatan, beberapa yang mungkin juga sangat fatal akibatnya, namun risikonya dapat minim. Namun risikonya dapat ditekan dan tidak dapat mengantarkan kepada kondisi yang lebih kronis atau lebih fatal. Sejatinya lifestyle yang saya jalani ini fokus kepada bagaimana upaya mengatur pola makan dan sumber bahan makanan apa yang harus kita konsumsi, terutama pada makan dan minum. Dalam pola hidup, saya menggunakan pola hidup bagaimana membuat jeda waktu makan dalam konteks intermittent fasting. Jeda waktu makan dan jendela makan. Pada jeda waktu makan, saya fokus untuk menahan diri dari mengkonsumsi makan dan minum dalam waktu atau durasi tertentu. Pada kondisi ini, saya membiarkan tubuh dalam keadaan kelaparan atau defisit glukosa. Kondisi defisit glukosa ini mengantarkan saya pada kondisi ketosis, di mana tubuh saya secara penuh menggunakan energi baru, yaitu keton. Keton adalah energi yang dihasilkan dari proses degradasi lemak di dalam tubuh, di mana tubuh memecah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh untuk kepentingan suplai energi baru menggantikan energi glukosa yang berasal dari karbohidrat. Untuk mendukung ini, maka seluruh konsumsi saya harus fokus pada makanan yang rendah dan paling rendah dalam kandungan karbohidratnya, serta menghindari gula. Dua kondisi inilah yang saya katakan sebagai bagaimana mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita dengan menggunakan lifestyle yang fokus pada perubahan pola konsumsi dan sumber konsumsi kita. Pada awalnya banyak reaksi yang muncul dari apa yang sedang saya jalani, terutama di masa-masa awal saya merubah lifestyle ini. Aneh,
karena kita bertantangan dengan pola hidup konvensional di mana makan 3 kali dan karbohidrat menjadi sumber energi utama. Pola makan yang 3 kali sehari dan fokus pada sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat ini adalah pola konvensional. Pola konvensional ini sebetulnya diperoleh tanpa sengaja oleh banyak masyarakat kita karena diturunkan dari orang tua dan mungkin sampai ke atas. Nah, beberapa kondisi yang kita bisa perhatikan bahwa apapun yang terjadi pada masa sekarang adalah akumulasi dari pola hidup kita yang tidak jelas dan sumber bahan makanan yang terlalu tinggi. Pola hidup konvensional yang kita temukan saat sekarang telah mengantarkan kepada banyak kasus diabetes mellitus, hipertensi, atau mungkin yang populer kita namakan dengan sindrom metabolik. Ini lebih banyak disebabkan oleh akumulasi dari pola hidup kita yang fokus pada 3 kali sehari untuk makannya dan sumber bahan makanan yang berasal dari karbohidrat yang mengantarkan kita pada kondisi ini. Bahkan beberapa kasus bisa mengantarkan sampai kepada kerusakan ginjal, kemudian perkembangan sel yang abnormal di dalam tubuh yang berujung kepada kanker yang kronis. Akumulasi dari gaya hidup ini mengantarkan kita pada persoalan-persoalan kesehatan kita. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ini adalah kenyataan. Menjalankan lifestyle baru yang terarah akan dapat mengantarkan kita pada kondisi kesehatan yang lebih baik. Merubah pola makan kita dari konvensional menjadi makan yang lebih rasional disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian juga memilih sumber bahan makanan kita yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengondisikan tubuh kita agar tetap bisa mempertahankan kesehatan adalah hal yang paling pokok. So sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.